Cantik juga anak supir itu kalau didandanin. Cantik-cantik pakai kacamata, kayak pantat toples. Aku kan sudah bilang, ganti kacamata tebal model kuno. Sama yang baru, biar cantik. Laki-laki di belakang Marian itu siapa ya? Nggak tahu, nggak lihat. Marian, laki-laki di belakang kamu itu siapa? Yang senyumnya kayak buaya. Ngawur kamu, Rin. Jangan-jangan pacarnya. Oh, memang laganya kayak buaya kok. Siapa yang nyolek? Kenapa? Ada yang nyolek-nyolek? Kampungan. Siapa? Ayo ngaku. Siapa yang colek? Tidak ada yang nyolek. Saya tidak. Siapa yang nyolek? Kamu yang nyolek ya? Enggak, Mak. Pasti. Muka kamu muka tukang colek. Colek pakai apa? Pakai apa? Kecil-kecil sudah suka colek. Awas kamu ya, saya lapor polisi biar dibawa ke Nusa Kambangan kamu. Sudah. Jangan. Saya yang nyolek. Beraninya mana kecil. Kenapa anak kecil itu yang kamu marahin? Kan laki-laki hitam itu yang mencolekmu. Aku tahu, tapi aku nggak mungkin marah sama dia. Mau ngeliat kumisnya aja badanku udah gemeteran. Loh, kenapa takut? Ya salah, marahin saja. Enak aja kalau ngomong. Aku bisa dia makan. Makan lagi dia. Sama apa? Aku udah dia makan duluan. Kamu ini bagaimana? Sudah mau abad 21, kok masih takut sama laki-laki? Biar mau menjelang abad 23, aku nggak bakal mau makan dia. Geli. Rin, Dodi yang kamu mau perkenalkan sama aku itu tidak seperti laki-laki yang sama Marian tadi kan? Kenapa? Senyumnya itu loh, senyum buaya, munafik. Jangan khawatir, dia nggak bisa senyum. Hah? Tunggu. Nih. Ini. Bukan. Itu Remi, punyaku. Oh. Jangan salah tunjuk. Bisa rugi aku. Nih. Maaf, bisa saya ganggu sebentar? Saya kan sudah bilang, silakan tunggu dulu di sana. Saya sakit pinggang. Tante perlu dokter. Tante yang mana? Saya lebih muda dari kamu. Saya tidak perlu dokter. Saya minta bis diganti. Kenapa? Goncangannya terlalu keras. Saya sakit pinggang. Saya kira Anda tidak sekali ini ikut perjalanan kami. Dan selama ini, Anda tidak pernah sakit pinggang. Kenapa sekarang tiba-tiba? Kalau saya kepingin sakit pinggang, mau apa? Perjalanan kali ini tidak aman. Kemarin pagi, ada orang hampir mati tenggelam. Siapa tahu malam ini saya jatuh dari tangga. Tidak usah khawatir. Akan saya surikatkan nanti di tempat tidur Anda. Mas. Ya, Mbak. Tolong tante ini. Bisa saya bantu, Bu? Tidak usah. Capek perasaan, Cak Dur. Siapa sih perempuan tua yang duduk satu barisan dengan Mas Irman itu? Saya kurang tahu, tapi saya lihat dia juga termasuk orang yang selalu ikut. Seperti Mas Irman. Kenapa? Dia minta bis diganti, katanya sakit pinggang. Jangan terlalu dipikirkan. Penumpang yang rewel selalu ada. Pengen ngadu rasanya, Cak Dur. Sekiranya Mas Dodi ada di sini,
Dia bisa pegang tangan saya. Dia senyum dengan tangannya. Saya belum pernah tahu orang yang senyum dengan tangannya. Dia bisa mindahkan mulutnya di sini. Besok, kalau saya pulang, begitu saya muncul di pintu, pasti dia tersenyum dengan mulutnya. Jangan membayangkan apa yang belum tentu ada. Nanti kecewa. Siapa tahu kalau dia sakit gigi atau tidur. Biar dia sedang sakit gigi, biar dia sedang apa, pasti dia tersenyum. Mosok. Anda nih kok gak percaya. Hah? Selamat malam. Selamat malam. Belum tidur, Mas Irman? Saya tidak bisa tidur. Mungkin terpengaruh kejadian kemarin barangkali. Kenapa sampai Mas Irman terjatuh? Saya tidak jatuh, tapi menjatuhkan diri. Kenapa? Untuk menarik perhatian. Perhatian siapa? Perhatian Anda. Maaf. Kalung sebagus ini mestinya buat pacar atau tunangan Anda. Memang, itu yang baru saya lakukan. Tapi saya... Saya sudah beli perabot kamar tidur. Sekarang giliran ruang tamu. Anda suka yang mana? Sebaiknya Anda... Tidak. Saya ingin Anda yang pilih. Saya kira ini bagus. Saya sudah kira. Selera kita memang cocok. Anda suka binatang? Saya suka. Saya juga. Saya sudah kira. Kami pulang. Latihan senyum dulu. Masuk. Dodi, hai. Jangkrik. Capek-capek pasang senyuman. Ternyata kamu. Kenapa?
Kau tahu pasal 48 kan? Aduh, Dod, kau ini sudah keterlaluan. Apa kau cuma bisa senyum karena pasal itu? Apa kau tidak sayang sama Dami? Tanpa senyuman juga aku sayang sama Dami. Kenapa? Tidak apa-apa. Aku ke kamar sebelah. Aku pergi dulu, Dod. Hanya untuk itu kamu ke sini? Ya, hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa aku juga tinggal di sini. Kamu bilang kamu tinggal di sini? Dod, aku tidak bisa memberikan alamat rumahku. Aku bisa di sebelah ini. Ruang gerakku sekarang terbatas. Aku sekarang dipindahkan ke bagian administrasi. Ya, selamatlah. Hah? Selamat apa? Aku jadi mati kutu. Ya sudah, aku pergi dulu. Selamat, selamat. Orang gila. Playboy cap kampret. Bikin pusing orang saja. Mau apa lagi? Masuk. Belum dikunci. Aku kecewa, Dami, kecewa. Capek-capek kerja, pulang mengharapkan senyuman, tapi apa yang kuperoleh? Banyak senyuman tapi punggung. Kau kan tahu, iya pasal 48 kalau aku pulang. bukan hanya kalau kau pulang. Lihat nih, kalau pihak pertama pulang bertugas, Iya, aku tahu. Aku sudah hafal semuanya. Terus terang, aku kebobolan. Aku sudah siap untuk senyum, tapi aku senyum terlalu cepat. senyum sama siapa? Tuh sama Remi. Dami, aku janji, aku sumpah tidak akan mengulangi kejadian ini. Ya sudah, aku senang kau ada di rumah. Kau sudah isi formulir booking? Sudah, Asik, buat sekarang? bukan. Buat 3 hari lagi. Ya, Hari ini aku harus keluar kota. Tidak usah kecewa. Kita masih punya banyak waktu. Kita masih muda. masih banyak waktu, masih muda. Apa saja yang kau kerjakan selama aku pergi? Kau tahu, kita dapat tetangga baru. Perempuan? Iya, cantik sekali. Kalau bukan Pragawati, pasti bintang film. Dia murah senyum. Kau tidak cemburu kan? Tidak. Tidak. Iya, kau pasti masih hafal pasal 233. Dia murah senyum. Kau juga sudah tahu ukuran vital atau BH-nya barangkali? Belum. Tapi kalau kau mau, nanti aku bisa tanyakan. Remi bilang, aku untung punya tetangga seperti itu. Jemputan sudah datang. Istirahat saja, baik-baik di rumah. Dot, formulir bookingnya mana? Tuh di atas meja. Oh. Ya, pada tanggal ini saya tugas ke Sumenep. Kalau begitu nanti saja. Kapan-kapan. Ya, nanti. Kapan-kapan, sayang. Ada surat, Pak. Terima kasih. Tetangga perempuan. Enak aja, mau main ngintip-ngintip segala. Pokoknya mulai hari ini tidak ada acara ngintip-mengintip. Peraturan umum kosong, tidak ada gunanya sama sekali. Mana ongkosnya mahal,
sertifikatnya susah dibaca, buat aku jadi tambah rusak. Kenapa kamu? Kayak orang tua kebakaran jenggot. Kamu tahu, aku kan punya tetangga baru, Hmm. perempuan. Hmm. Aku heran, perempuan tahu saja ladang perburuan. Tapi ya, maklum, suamiku kan laki-laki, dia perempuan. Aku kan sudah bilang, jangan terima. Apa? Pasal yang melarang orang cemburu. Pasal berapa tuh? Pasal 233. Tapi aku bukan cemburu. Lalu kenapa? Dodi mau diket orang. Aku cari-cari di bundar perjanjian keparat itu. Ternyata tidak ada pasal mengenai penyelesaiannya. Kita pergi ke notaris. Aku baru dari sana. Lantas? Dengan bangga dia bilang, sebuah karya agung tidak pernah selesai. Nah, kalau belum selesai, suruh dia tambahkan pasal itu. Enak saja. Dia bilang, tambah pasal, tambah honor. Ih, konyol. Ya memang konyol. Dan yang lebih konyol lagi, dia bilang bahwa dia sudah berkorban. Berkorban apa? Dia sudah melakukan uji coba terhadap semua pasal yang ada di perjanjian itu dalam rumah tangganya. Apa? Istrinya yang nenek-nenek itu digait anak muda. Cerai. Ya, cerai. Mas Dodi, jangan khawatir. Sampai mati saya setia pada merek rokok emas. Asal Mas Dodi yang mau nawari. Terima kasih, Cik. Permisi. Iya, iya, iya. Kuda nih. Rupanya Encim itu jatuh cinta pada Mas. Pacaran sama Ku Daniel itu. Amit-amit. Rosman. Awas, kamu kebobolan lagi. Tidak ada nama pengirim. Tuan Dodi yang malang, Tuan bodoh sama dengan keledai. Sebab Tuan tidak tahu istri Tuan kerjanya pacaran dengan seorang laki-laki bernama Irman. Sekarang di larut malam begini mereka masih duduk berdua di taman bunga. Sebentar lagi pasti pindah. Kemana? Dari sahabat setia. Dami pacaran.
Makasih, Jo. Ah. Maaf, saya salah masuk. Saya kira ini rumah saya. Gila. Kenapa bisa salah masuk ke rumah orang? Hah? Bajingan. Rem. Rem. Hah? Ke belakang saja dulu. Silakan. Aku masih ada urusan sebentar. Tapi tidak usah tutup gorden sampai rapat begini. Jawabannya menyangkut masalah privasi. Maaf, terlalu pribadi. Siapa sih? Oh, tamu manis. Silakan, Bung. Ke belakang saja. Gila. Gelas saya tuh. Tahu. Kamu punya tamu aneh begitu? Kenapa kamu dia panggil Rem? Mama, maksudnya dia mau lapor. Rem mobil saya yang dia pinjam baru saja selesai diperbaiki. Namaku kan Dodi. Dodi. Iya, Dodi. Manis bunyinya. Mas, saya pulang dulu ya. Nanti kalau tamunya sudah pulang, saya datang lagi kemari. Ya, saya kira itu lebih baik. Ya. Iya. Dia sudah pulang. Heran. Tidak ada orang di rumah. Tapi minuman dalam lemari es bisa menguap. Kau jangan marah-marah begitu dong, Dod. Udara di luar cukup panas. Masa kau ikut-ikutan jadi panas? Nanti bisa aku jelaskan. Aku tidak perlu penjelasan. Perempuan itu urusanmu. Aku tidak mau tahu. Kalau Rini tanya, aku akan bilang terus terang. Dod, kalau kau mau bunuh aku, bunuh saja sekarang. Tuh di dapur ada pisau. Ada apa sih? Kita kan bisa berbagi duka, Dod. Tadi kamu masuk seperti badak. Ada apa? Dami pacaran. Kenapa mesti ribut? Kita lihat dalam perjanjian notaris. Pasal berapa? Pasal apa? Pasal tai kuda. Sampai mati kau tidak bisa ketemu pasal tentang pacaran. Hal tidak penting diatur. Hal penting sama sekali tidak disinggung. Semua perjanjian memang begitu, Dod. Mau kemana, Dod? Aku mau ajak laki-laki itu berkelahi. Dod, jangan. Jangan, Dod. Jangan. Malam. Bisa saya duduk di sini? Terima kasih. Pantas dia saya kilik-kilik. Sampai matanya meremelek. Iya kan? Dot, kamu kok di sini? Iya. Kaget. Dodi, Sepatunya merek apa? Kenapa? Tuh, masih belum jelas. Mau lihat lebih jelas lagi?
Nih, Dot, turunkan kakimu. kenapa? Takut mukanya yang mulus itu kena sepatu? Baik. Ini muka bisa dijadikan perkedel. Dot, jangan. Kamu kenapa? Kenapa? Saya kenapa? Oh, Nyonya mau tahu saya kenapa? Baik. Kalau mau bertengkar jangan di sini. Saya malu. Di sini tempat orang terhormat. Kamu harus minta maaf sama Mas Irman. Saya harus minta maaf sama dia. Apa sih maumu? Saya mau perang. Baik, akan saya ladeni. Bukan main. Ada tempat tidur lebar untuk Tuan dan Nyonya. Dot, kamu kenapa? Si kamu tadi menyinggung perasaanku. Mas Irman kan orang baik-baik. Yang tadi itu kamu bilang orang baik-baik. Hah? Dia bukan orang baik-baik. Aku tidak takut sama dia. Dia tamu perusahaan. Nama perusahaan bisa jadi jelek. Karirku hancur. Kamu kenapa jadi begini? Apa salahku? Tunjukkan pasal mana yang telah kulanggar. Pasal berapa? Pasal berapa? Apa pasal? Pasal apa? Pasal teh kuda. Kalau kamu tidak bisa membuktikan pasal mana yang telah kulanggar, kamu tidak berhak marah-marah. Kamu sudah mempermalukan aku. Aku juga malu. Baik. Kita tidak usah ribut di sini. Kita ribut di rumah. Baik, aku juga punya alasan untuk ribut. Pasal mana yang kulanggar? Ada Pasal berapa? pasal tai kepok. Oh, begitu. Ya, begitu. Pasal tai kuda. Pasal tai kepok. Natami, Ya. jangan terlalu dipikirkan. Pertengkaran biasa dalam rumah tangga. Terima kasih, Dak Dur. Silakan. Tunggu sebentar ya. Dami, saya minta kamu ikut saya. Aduh, maaf Mas, saya buru-buru. Tolong, ini menyangkut masa depan saya. Tidak lama, sebentar saja. Masa depan Mas. Iya. Tunggu. Mas Adi, Iya, Mbak. tolong sampaikan laporan perjalanan ini pada Mbak Penny. Soalnya saya ada korban mendadak. Baik, Mbak. Tutup matamu. Sekarang buka matamu.
Ini perabot kok mirip sekali dengan yang ada di rumah saya. Ini perabot yang kau pilih dulu. Semuanya untukmu. Untuk saya. Setahun lamanya saya mengikuti setiap perjalanan wisatamu untuk mengenalmu lebih dekat. Dan setahun lamanya saya berusaha mengisi rumah ini sesuai dengan seleramu. Karena aku yakin kau akan jadi istriku. Tidak mungkin, Mas. Saya sudah bersuami. Itu sekarang. Tahun lalu belum. Tapi tidak apa-apa. Percayalah. Aku lebih baik dari suamimu. Dami, kau mau jadi istriku? Mas Irman, saya sudah bersuami. Jangan Mas Irman. Kan masih banyak perempuan yang lain. Tidak ada. Saya tidak punya cinta cadangan. Ada. Itu perempuan yang suka mengenakan rok panjang. Saya kira suka sekali sama Mas Irman. Bilang, iya atau tidak? Saya tidak bisa, Mas Irman. Jadi, jawabnya tidak. Tidak. Jangan bersolek kepadaku. Tidak usah berteriak. Letusan tadi cuma imajinasimu saja. Ini cuma pistol mainan. Tapi teriakanmu membuat aku sadar dan kagum kepadamu. Kagum atas kesetiaan kepada suamimu yang tak tergoyahkan oleh semua ini. Walaupun sesungguhnya kau sudah terpojok. Dia sudah terpojok. Lalu katanya, apa salahku? Pasal mana yang kulanggar? Akibatnya aku yang terpojok. Kenapa? Kenapa? Aku kan sudah bilang sama kamu. Buku itu sama sekali tidak memuat pasal tentang pacaran. Sekarang aku jadi bingung. Terus kau bilang apa? Aku bilang saja, pasal tai kuda. Pasal tai kuda lagi. Habis, daripada aku kalah. Sekarang aku tidak tahu lagi. Pintu tidak kamu kunci? Tidak. Aduh. Pasal 48 pihak kedua, ini kau Dod, berkewajiban Untuk tersenyum pada pihak pertama. Pasal tai kuda. Enak betul. Asal dia melanggar, dia bilang pasal tai kuda. kalian berdua sudah melanggar perjanjian. Tidak bisa. Apa yang tidak bisa ini pasal 1? Pokoknya tidak bisa. Dalam perkawinan ini, kedua pihak berjanji untuk saling mencintai. Paling sedikit untuk masa 50 tahun. 50 tahun? Iya, kau sendiri yang minta pada waktu itu. Berani bantah? Saya tetap mengasihi Dami. Bagus, Remi, saya juga. bagus. Tapi dengar dulu tambahannya. Untuk menunjukkan bahwa mereka berdua saling mengasihi, mereka harus mematuhi seluruh isi perjanjian dan sebagainya dan sebagainya. Bagaimana? Masih ada yang mau debat? Bagaimana Dami? Kalau Dodi diam, saya juga ikut diam. Bagus. Diam berarti setuju. Jadi singkat bicara. Aduh, sebentar. Aku sakit perut. Mas Doji. Mas Doji. Halo Mas Kumis. Kurang ajar. Beraninya perempuan itu datang kemari. Hai perempuan gatal, siapa kamu? Berani-berani masuk rumah orang. Dan kamu siapa? Saya masuk rumah Mas Dodi. Hah? Pacar saya? Pergi kamu. Keluar! Aduh. Kurang ajar. Laki-laki. Laki-laki. Memang saya laki-laki. Saya datang baik-baik. Kenapa cari ribut?
Saya datang kemari hanya mau bilang sama Mas Dodi, saya tidak jadi pacaran. Kurang ajar. Jadi kamu pacaran sama perempuan jadi-jadian ini? Tunggu dulu. Saya bukan pacarmu. Mbak, saya pacar Mas Dodi. Dodi siapa? Saya Dodi. Saya bukan pacarmu. Bukan Dodi kamu. Dodi yang satu lagi. Diam kamu. Remi, sini kamu. Remi, apa-apaan nih? Apa maumu? Maaf, Dami. Ini semua gara-gara saya. Mas, saya tidak jadi pacaran. Saya sudah jadi laki-laki. Saya juga bersalah, Mbak. Aslinya memang saya laki-laki. Lalu dari pengalaman saya dengan pacar-pacar saya, yang bisanya cuma menguras isi kantong laki-laki, saya pikir jadi perempuan lebih enak. Kita dirayu, disayang, kalau makan dibayari. Lalu saya coba-coba jadi perempuan. Seperti begini. Tapi sudah 2 malam ini saya mimpi mbah saya. Saya dimaki. Saya dibilang tidak tahu diri. Aduh, rasanya seluruh badan saya penuh kudis habis dimaki. Saya diancam. Kalau saya tidak kembali jadi laki-laki, saya akan dirubah jadi monyet. Saya takut. Lalu saya putuskan untuk kembali jadi laki-laki. Maafkan saya, Mas Dodi. Bukan Dodi, Remi. Oh ya, saya bingung, Mas Remi. Remi, bantu dia. Bantu apa? Antar dia pulang. Dengan baju seperti ini. Apa bedanya kemarin dengan sekarang? Kamu kemarin mau jalan begini dengan saya. Padahal, kemarin saya juga laki-laki. Nih, iya. Permisi, Mbak, Mas. Dod, biar tahu rasa. Apa yang lucu? Orang aku mentertawakan diriku sendiri kok. Selama ini aku ketakutan dia akan menggait kamu. Kenapa takut? Karena suamiku cuma satu, kamu. Permisi. Aduh, apalagi ini? Saya telah berjanji kepada Dami memberi anak kambing. Bawa pergi anak kambing ini. Kalau tidak saya sembelih. Jangan. Saya suka anak kambing. Apa ada pasal? Dia berak. Rumah ini akan kamu jadikan kandang kambing. Kamu telah melanggar perjanjian. Pasal yang mana? Ada. Sekali ini kamu kena, Dami. Pasal berapa? Nah, ini. Pasal 19. Nomornya kecil, artinya penting. Sang istri berkewajiban menjaga supaya rumah tidak menjadi kandang. Kandang apa? Kurang jelas, ketikanya jelek. Kandang apa? Kandang sapi. Ini anak kambing. Jadi peraturan itu tidak berlaku buat ini. Maaf, saya minta waktu sebentar. Saya ingin memperkenalkan calon istri saya. Siapa? Ini. Tidak bisa, ini istri saya. Bukan. Noni! Ya, Mas. Kenalkan, ini suami Mbak Dami. Selamat ya. Terima kasih. Hai, selamat. Ini perempuan betul. Tulen. Kasih lihat buktinya, sayang. Jangan, malu. Dami, ini hari penting buat Mas Irman. Kita harus kasih hadiah. Apa ya? Nah, ini saja. Ini buku petunjuk berumah tangga. Segala macam peraturan dan perjanjian lengkap dengan pasal-pasalnya tercantum di sana. Dan ini berlaku untuk masa 50 tahun. Maaf, bukan saya menolak pemberian ini. Tapi saya sudah merumuskan suatu perjanjian berumah tangga yang sederhana. Singkat, cuma 2 kata. Saling percaya.
Cuma itu. Ya, permisi. Permisi. Ya. Selesai. Ya, selesai. Dan sekarang tinggal kita berdua. Ya, kita berdua. Sekarang enaknya bagaimana ya? Saya pikir Mas Irman benar. 1000 peraturan belum bisa mendirikan rumah tangga yang benar. Cukup dengan saling percaya. Ada yang lain, yang lebih penting. Apa? Perasaan. Dami, bagaimana kalau kita mulai dari bawah? Kita pacaran lagi, kita pegangan tangan, kita duduk di terang bulan. Seperti orang dulu-dulu? Ya, sedikit romantis. Kalau kita perlu petunjuk bagaimana? Gampang. Sekarang kan zaman komputer. Saya mau. Saya sudah mengisi formulir booking. Buat kapan? Buat kapan-kapan? Tidak, buat setengah jam lagi. Aduh, saya belum mandi. Tidak usah. Kita main kartu? Jangan, nanti kelewatan lagi. Kita duduk saja. Ya, Ya. kita duduk-duduk saja. Selamat siang, Cak Dur. Selamat siang, Non. Dodi, kok ada di sini? Iya, Apa begitu menurut komputer? bukan. Menurut perasaan. Aku cinta padamu, Dot. Aku juga begitu padamu, Dam. Masih berdasarkan pasal-pasal notaris? Tidak. Kita sudah lama ditindas oleh pasal-pasal keparat itu. Sekarang kita yang harus menindasnya. Pasal-pasal perjanjian rumah tangga. Lumayan. Siapa tahu ada gunanya buat rumah tangga saya.